Harry Kane pembawa sial, itulah yang mungkin bisa kita sematkan kepada nasib Harry Kane di karirnya. Karena sampai saat ini di usianya yang 30 tahun, ia masih belum bisa mencicipi juara atau meraih trofi guys. Sangat-sangat disayangkan. Bisa kita bilang ini Harry Kane ini sudah terkutuk ya. Kutukan Harry Kane ini sudah akut kalau bisa kita bilang ya. Betul-betul kutukan Harry Kane masih terus berlanjut. Kenapa tidak? Kali ini lagi-lagi Inggris harus puas menjadi runner up. Setelah 4 tahun sebelumnya timnas Inggris juga meraih posisi runner up. Padahal jika kita hitung-hitung ya, posisi Harry Kane untuk mencapai final itu banyak banget. Lebih daripada 3, 4, 5 kali kayaknya dia udah masuk final. Tapi di antara semua finalis itu dia belum bisa mencicipi juara. Tidak bisa menang, tidak bisa dapat trofi guys. Sangat-sangat disayangkan. Pemain sekelas Harry Kane yang kita tahu ketajamannya itu tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi gagal untuk meraih trofi pertamanya guys. Bahkan yang paling menyakitkan adalah ketika ia pindah ke Bayern Munchen. Yang mana di Bayern Munchen sebelum kehadiran Harry Kane itu Munchen selalu dapat trofi. Bahkan juara Liga Jerman selama 12 tahun berturut-turut. Tapi dengan semenjak kehadiran Harry Kane, Bayern Munchen untuk pertama kalinya selama 12 tahun tidak juara Liga Jerman dan juga tidak mendapatkan satu piala pun. Bayangkan, tidak satu piala pun. Ini menjadi musim terburuk daripada Bayern Munchen sepanjang hidup klub itu. Wah, itu sangat disayangkan guys. Kita ulik dulu. Jadi Harry Kane ini dia itu lahir tanggal 28 Juli tahun 1993. Berarti dia hampir 31 nanti tanggal 28 Juli. Sekarang masih 30 guys. Bandrolnya itu sekitar 1,7 triliun. Masih terikat kontrak dengan Bayern Munchen hingga 2027. Gol yang ia sumbangkan juga gila, banyak banget ya. Di timnas Inggris saja dia sudah mencetak 66 gol. Kemudian di Premier League dia itu sudah mencetak 213 gol. Di Liga Champions sudah 29, di Bundesliga 36, di FA Cup 17, Piala Inggris 7. Wah, itu udah banyak ya. Kalau total dalam karirnya Harry Kane ini sudah mencetak 351 gol dari 559 pertandingan. Nah, untuk taraf seorang striker, Harry Kane ini sudah termasuk striker papan atas, striker gacor, dan striker yang subur guys. Tapi kesuburan daripada Harry Kane ini berbanding terbalik dengan trofi yang ia miliki. Dimulai ketika ia bermain di Tottenham Hotspur. Di Tottenham Hotspur, Harry Kane sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan trofi pertamanya saat bersua dengan Chelsea di Piala Inggris tahun 2015. Tapi sangat disayangkan, saat itu Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan daripada Chelsea dengan skor 2-0. Ini merupakan final pertama daripada Harry Kane. Siapa yang menyangka bahwasanya final pertama Harry Kane ini masih akan terus berlanjut dengan kegagalan. Final demi final Harry Kane lalui, tapi tetap gagal untuk meraih trofi pertama. Adapun final kedua, Tottenham Hotspur itu secara mengejutkan mengalahkan Ajax Amsterdam di babak semifinal Liga Champions guys. Dan masuklah Tottenham berjumpa dengan Liverpool ya. Yang saat itu Liverpool comeback atas Barcelona. Kemudian berjumpa di final derby, bukan derby ya, maksudnya sesama tim Inggris jumpa di final Liga Champions. Dan hasilnya sangat disayangkan, Tottenham Hotspur juga harus bertekuk lutut di hadapan Liverpool dengan skor 0-2. Lagi-lagi 0-2. Itu adalah final kedua daripada Harry Kane sebagai pemain sepak bola profesional. Final ketiga ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Di final ketiga ini penuh kontroversi karena di final ini Tottenham Hotspur harus bertemu dengan Manchester City di babak final Piala Inggris.
saat itu sebelumnya yang berhasil meloloskan Tottenham Hotspur itu di Piala Inggris ini itu adalah Jose Mourinho. Tapi entah apa alasan manajemen Tottenham memecat memecat Jose Mourinho di beberapa minggu sebelum final Piala Inggris. Dan terbukti Tottenham Hotspur harus kalah kembali dan Harry Kane harus puas menjadi runner up untuk kesekian kalinya. Dan itu adalah final ketiga. Final keempatnya di Piala Eropa tahun lalu alias 4 tahun yang lalu, saat itu Inggris menjadi tuan rumah. Kemudian berakhir di babak adu penalti. Harry Kane sangat disayangkan harus puas kalah lagi menghadapi Italia yang saat itu Italia lagi gacor-gacornya. Meskipun tidak diunggulkan pada babak penyisihan, tapi Italia dapat membuktikan diri bahwasanya mereka layak untuk menjadi juara Eropa. Dan mereka berhasil mengalahkan Inggris di hadapan publik Inggris sendiri di Stadion Wembley, guys. Dan saat itu Inggris harus puas menjadi runner up. Dan itu adalah final yang keempat daripada Harry Kane. Kemudian final kelima adalah di klubnya yang saat ini, yaitu Bayern Munchen. Yang mana di babak final Bayern Munchen harus puas dengan posisi runner up karena dibantai oleh RB Leipzig itu sekitar 3-0, guys. Dan itu adalah final kelima Harry Kane. Dan yang terbaru tadi malam, tadi pagi kita tonton sama-sama, Harry Kane gagal menang lagi melawan, kali ini bukan lawan Italia tapi melawan Spanyol, yang mana Spanyol memastikan juara sehingga membuat Inggris harus merana. Dan terkhusus Harry Kane ini kembali melanjutkan kutukannya sebagai pemain yang gacor, sebagai pemain yang subur tapi belum pernah mencicipi juara. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwasanya di mana Harry Kane berpijak maka siap-siaplah klub atau negara itu akan menjadi penerus kutukannya, alias akan menjadi nihil gelar atau akan menjadi sebuah klub atau sebuah negara yang akan tanpa gelar, guys, atau menjadi klub atau negara yang nggak bisa mendapatkan piala, nggak akan bisa lah gitu. Sulit aku mengatakannya gimana. Tapi yang jelas dengan kekalahan Inggris ini maka tidak terjadi yang namanya It's Coming Home, karena fans Inggris ini sangat identik dengan tagline-nya It's Coming Home, football It's Coming Home. Tapi sekarang malah Harry Kane yang coming home. Karena kita lihat ini memang di mana-mana berita itu membicarakan Harry Kane ya, bahwasanya Harry Kane ini sudah kehilangan berbagai macam final gitu, guys. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Harry Kane ini sangat memble ya, alias sangat melempem, bisa kita bilang kalau di babak final. Di babak final itu Harry Kane tercatat belum pernah mencetak gol dan belum pernah juga mencetak assist, guys. Makanya sangat-sangat disayangkan striker sekelas Harry Kane ini yang penuh pengalaman, striker yang sudah malang melintang di Liga Inggris maupun Liga Jerman, striker yang sudah malang melintang di berbagai macam kompetisi kayak di Liga Champion, tapi gagal untuk mempersembahkan trofi baik itu di klub maupun negara yang dia bela. Makanya sangat kita sayangkan nih Harry Kane ini, guys. Semoga aja Harry Kane dapat melepas kutukannya sehingga terhindar daripada kutukan-kutukan yang sangat menyakitkan. Aku juga bingung sih, siapa sih yang pertama kali menyematkan kutukan ini bahwasanya Harry Kane itu gagal tidak akan bisa memberikan trofi kepada klub ataupun negara yang dia bela. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, guys, sejarah dari mana kutukan ini, bisa komen di kolom komentar, guys. Bantu aku, guys. Gimana sih cerita awalnya Harry Kane ini bisa mendapat kutukan ini, kutukan yang tidak akan pernah mendapatkan trofi, guys. Ayo, guys, sharing. Bahkan aku ini ada baca di berbagai macam info disebutkan seperti ini, guys. Aku bacakan ya. Awalnya kami mengira mitos seseorang bawa sial itu bisa dipercaya atau bisa enggak, kata dia. Tapi ini udah kebangetan banget, kata dia. Dan dipaksa untuk percaya. Kenapa? Terlepas dari faktor permainan tim, dia selalu gagal ketika kesempatan itu ada. Ini dia itu maksudnya Harry Kane. Dia selalu gagal ketika kesempatan itu ada. Di Tottenham oke lah, masih dimaklumi. Tapi di Munchen, kata dia itu, nggak mungkin nggak bisa dapat trofi gitu. Tapi dia bisa-bisanya nggak dapat trofi di Munchen.
dan hingga back to back menjadi runner up di Euro bersama timnas Inggris. Ini sangat-sangat mengecewakan. Aduh, Spanyol menang, Harry Kane menangkal trofi. Jadi kan Spanyol menang, kan? Inggris, Kane, sorry bukan Inggris, tapi Kane menang juga, tapi bukan menang apa, tapi menangkal trofi kata di sini. Trofi menang. Waduh. Ini apakah bisa kita bilang kutukan Harry Kane ini sama dengan kayak kutukannya si Mikel Ballack yang saat itu juga gagal di Liga Jerman, gagal juga di Liga Champion, dan gagal juga di Piala Dunia tahun 2002 tuh kan. Mikel Ballack di Bayer Leverkusen, kemudian itu semuanya hampir juara itu. Baik Liga Jerman, baru juga Liga Liga Champion. Nggak salah waktu Liga Champion tuh lawan Madrid tuh ya. Kemudian juga di Piala Dunia kalah 2002 lawan Brazil, Ronaldo Bota kan sama Rivaldo. Cuma satu nih, ada saran katanya. Harry Kane datanglah ke Real Madrid, maka kutukan itu akan terlepas katanya. Terlepas apapun itu, tapi aku yakin, tak kenapa ya, aku yakin ini musim depan juga udah lepas kutukannya. Karena nggak mungkin lah tim sekelas Bayern Munchen musim depan itu nggak juara sama sekali. Mau juara Liga, mau juara Piala Jerman, atau juara Liga Jerman, atau Liga Champions, nggak mungkin lah nggak juara. Pasti ada satu yang juara di antara ketiga itu. Paling-paling itu Piala Jerman, pasti wajib juara itu. Ataupun Liga Jerman, oke? Komen di kolom komentar guys, pendapat kalian tentang kutukan Harry Kane. Final ketiga, ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Di final ketiga ini penuh kontroversi, karena di final ini Tottenham Hotspur harus bertemu dengan Manchester City di babak final Piala Inggris. Saat itu sebelumnya yang berhasil meloloskan Tottenham Hotspur itu di Piala Inggris ini itu adalah Jose Mourinho. Tapi entah apa alasan manajemen Tottenham memecat memecat Jose Mourinho di beberapa minggu sebelum final Piala Inggris. Dan terbukti Tottenham Hotspur harus kalah kembali dan Harry Kane harus puas menjadi runner up untuk kesekian kalinya. Dan itu adalah final ketiga. Final keempatnya di Piala Eropa tahun lalu alias 4 tahun yang lalu, saat itu Inggris menjadi tuan rumah. Kemudian berakhir di babak adu penalti. Harry Kane sangat disayangkan harus puas kalah lagi menghadapi Italia, yang saat itu Italia lagi gacor-gacornya. Meskipun tidak diunggulkan pada babak penyisihan, tapi Italia dapat membuktikan diri bahwasanya mereka layak untuk menjadi juara Eropa, dan mereka berhasil mengalahkan Inggris di hadapan publik Inggris sendiri di Stadion Wembley guys. Dan saat itu Inggris harus puas menjadi runner up. Dan itu adalah final yang keempat daripada Harry Kane. Kemudian final kelima adalah di klubnya yang saat ini, yaitu Bayern Munchen. Yang mana di babak final Bayern Munchen harus puas dengan posisi runner up karena dibantai oleh RB Leipzig itu sekitar 3-0 guys. Dan itu adalah final kelima Harry Kane. Dan yang terbaru tadi malam, tadi pagi kita tonton sama-sama, Harry Kane gagal menang lagi melawan, kali ini bukan lawan Italia tapi melawan Spanyol, yang mana Spanyol memastikan juara sehingga membuat Inggris harus merana. Dan terkhusus Harry Kane ini kembali melanjutkan kutukannya sebagai pemain yang gacor, sebagai pemain yang subur tapi belum pernah mencicipi juara. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwasanya di mana Harry Kane berpijak, maka siap-siaplah klub atau negara itu akan menjadi penerus kutukannya, alias akan menjadi nihil gelar, atau akan menjadi sebuah klub atau sebuah negara yang akan tanpa gelar guys, atau menjadi klub atau negara yang nggak bisa mendapatkan piala, nggak akan bisa lah gitu. Sulit aku mengatakannya gimana. Tapi yang jelas dengan kekalahan Inggris ini, maka tidak terjadi yang namanya It's Coming Home. Karena fans Inggris ini sangat identik dengan tagline-nya It's Coming Home, football It's Coming Home. Tapi sekarang malah Harry Kane yang coming home. Karena kita lihat ini memang di mana-mana berita itu membicarakan Harry Kane ya, bahwasanya Harry Kane ini sudah kehilangan berbagai macam final gitu guys. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Harry Kane ini sangat memble ya, alias sangat
melempem, bisa kita bilang kalau di babak final. Di babak final itu Harry Kane tercatat belum pernah mencetak gol dan belum pernah juga mencetak assist, guys. Makanya sangat-sangat disayangkan sekelas striker sekelas Harry Kane ini yang penuh pengalaman, striker yang sudah malang melintang di Liga Inggris maupun Liga Jerman, striker yang sudah malang melintang di berbagai macam kompetisi kayak di Liga Champion, tapi gagal untuk mempersembahkan trofi baik itu di klub maupun negara yang dia bela. Makanya sangat kita sayangkan nih Harry Kane ini, guys. Semoga aja Harry Kane dapat melepas kutukannya sehingga terhindar daripada kutukan-kutukan yang sangat menyakitkan. Aku juga bingung sih, siapa sih yang pertama kali menyematkan kutukan ini bahwasanya Harry Kane itu gagal tidak akan bisa memberikan trofi kepada klub ataupun negara yang dia bela. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, guys, sejarah dari mana kutukan ini, bisa komen di kolom komentar, guys. Bantu aku, guys. Gimana sih cerita awalnya Harry Kane ini bisa mendapat kutukan ini, kutukan yang tidak akan pernah mendapatkan trofi, guys. Ayo, guys, sharing. Bahkan aku ini ada baca di berbagai macam info disebutkan seperti ini, guys. Aku bacakan ya. Awalnya kami mengira mitos seseorang bahwa sial itu bisa dipercaya atau bisa enggak, kata dia. Tapi ini udah kebangetan banget, kata dia. Dan dipaksa untuk percaya. Kenapa? Terlepas dari faktor permainan tim, dia selalu gagal ketika kesempatan itu ada. Ini dia itu maksudnya Harry Kane. Dia selalu gagal ketika kesempatan itu ada. Di Tottenham oke lah, masih dimaklumi. Tapi di Munchen, kata dia itu, nggak mungkin nggak bisa dapat trofi gitu. Tapi dia bisa-bisanya nggak dapat trofi di Munchen. Dan hingga back to back menjadi runner up di Euro bersama timnas Inggris. Ini sangat-sangat mengecewakan. Aduh, Spanyol menang, Harry Kane menangkal trofi. Jadi kan Spanyol menang, kan? Inggris, bukan Inggris, tapi Kane menang juga, tapi bukan menang tapi menangkal trofi, kata di sini. Trofi menang. Waduh. Ini apakah bisa kita bilang kutukan Harry Kane ini sama dengan kayak kutukannya si Mikel Ballack yang saat itu juga gagal di Liga Jerman, gagal juga di Liga Champion, dan gagal juga di Piala Dunia tahun 2002 tuh kan. Mikel Ballack di Bayer Leverkusen, kemudian itu semuanya hampir juara itu. Baik Liga Jerman, baru juga Liga Liga Champion. Nggak salah waktu Liga Champion tuh lawan Madrid tuh ya. Kemudian juga di Piala Dunia kalah 2002 lawan Brazil, Ronaldo botak kan sama Rivaldo. Cuma satu nih ada saran katanya. Harry Kane datanglah ke Real Madrid maka kutukan itu akan terlepas katanya. Terlepas apapun itu, tapi aku yakin entah kenapa ya, aku yakin ini musim depan juga udah lepas kutukannya karena nggak mungkin lah tim sekelas Bayern Munchen musim depan itu nggak juara sama sekali. Mau juara Liga, mau juara Piala Jerman atau juara Liga Jerman atau Liga Champions, nggak mungkin lah nggak juara. Pasti ada satu yang juara di antara ketiga itu. Paling-paling itu Piala Jerman pasti wajib juara itu. Ataupun Liga Jerman. Oke? Komen di kolom komentar, guys. Pendapat kalian tentang kutukan Harry Kane.